Beberapa pekan yang lalu heboh teman-teman, sebuah pondok pesantren yang melakukan parade Son Horeg untuk merayakan hari lahirnya. Hari lahir pondok pesantren dirayakan dengan Son Horeg Sontoloyo. Setelah kemarin viral fenomena Son Horeg untuk memperingati Harlah, 70 Son Horeg berbondong-bondong, baris berbaris, jejer berjejer, 24 jam non-stop untuk memperingati hari lahirnya Pondok Pesantren Bahrul Ulum Malang. Saya tidak habis pikir kenapa pengasuhnya, ustadznya, penyelenggara atau panitianya punya ide untuk mengundang Son Horeg seperti ini ikut andil dalam perayaan Harlah. Namun memang sudah tidak asing lagi teman-teman bagi orang-orang. Ya, saya juga orang NU dulu. Jadi ketika ada Maulid Nabi, ada perayaan apa, itu pasti menggunakan musik, menggunakan sound, menggunakan apalah itu yang berkaitan dengan pengeras suara. Dan katanya teman-teman, fenomena ini sudah berjalan bertahun-tahun. Pondok pesantren ini melakukan kegiatan-kegiatan yang sedemikian sontoloyo. Dan hal ini tidak berhenti sampai pada bagian son-sonan saja. Yang mengiringi Son Horeg itu ada juga perempuan-perempuan yang joget-joget eksotik. Pondok pesantren mengadakan Son Horeg diiringi dengan perempuan nari-nari eksotik. Dan pada malam harinya Son Horeg itu juga menghadirkan kisah-kisah Mahabharata. Mahabharata apa itu? Sangat-sangat mengerikan teman-teman. Ketika kisah-kisah, dan video ini sudah saya angkat kemarin. Ya, sudah saya bahas kemarin. Entah kalian nonton atau tidak. Inilah kebobrokannya. Saya nyatakan ini sontoloyo sudah. Bahwa apapun yang terjadi, yang kita bisa saksikan bersama di media sosial, apalagi menyangkut dengan pondok pesantren, sebagaimana pondok pesantren melakukan hal-hal sontoloyo, dan ketika kita membahas, pasti mereka akan teriak, oh Wahabi, Wahabi. Tapi memang teman-teman, dunia itu akan diisi dengan orang-orang seperti ini. Di samping juga ada orang-orang yang baik ya, yang lurus, pasti ada juga yang bengkok. Yang lurus ada yang membela, yang bengkok ada yang membela. Karena itulah sunatullah. Kalau semuanya baik, maka semuanya tidak perlu ada dakwah. Semuanya orang sudah baik loh ya, sudah. Semuanya orang sudah benar loh. Nyembahnya sudah benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak perlu ada dakwah. Karena isi dunia akan berada seperti itu, maka diwajibkannya adanya dakwah untuk mengingatkan mereka akan tauhid, mengingatkan mereka terhadap syariat dan lain sebagainya. Oh enggak, kalau pondok pesantren ini mengaku bermadzhab kepada Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'inya mengharamkan musik. Keempat Imam Mazhab mengharamkan musik, kecuali Ibnu Hazm. Ibnu Hazm bukan jajaran keempat Imam Mazhab, dia mazhab beda. Dan mereka mengambil mazhab ke Ibnu Hazm. Pokoknya apapun yang tidak sesuai dengan akal mereka, mereka berusaha untuk mencari pembenarannya. Padahal di dunia yang menjadi patokan kita beragama ya empat mazhab ini. Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Empat mazhab ini yang menjadi patokan. Ya, kalau keempat lima mazhab ini sudah menyatakan haram, ya stop teman-teman, nggak usah dilanjut. Tapi apa? Pakai Son Horeg. Perempuan dilarang joget-joget, joget mereka. Ketika ada musik, pasti ada jogetnya. Pasti sudah. Entah jogetnya estetik, entah jogetnya syar'i, begini begitu. Di pondok pesantren, hari-hari khusus lah, pasti ada jogetnya, pasti juga ada lawakannya teman-teman. Ketika dibahas mereka tidak terima, seolah-olah ilmu saya belum sampai. Tidak perlu ilmu-ilmuwan kalau begitu. Orang pasti tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang lawakan, mana yang sungguhan. Dan sekarang kenapa saya membahas hal ini? Karena ada seorang warga yang selama 20 tahun dia merantau, pulang-pulang ke kampungnya. Tiba-tiba di kampungnya, tepatnya di daerah Bahrul Ulum, pondok pesantren Bahrul Ulum itu, ya tepat sekali di depan rumahnya itu, mereka lalu lalang, 71 Son Horeg itu lalu lalang teman-teman, dan mengganggu aktivitas. Bahkan sampai suara azan pun kalah kenceng sama Son Horeg itu. Ya Allah, pondok pesantren ini loh. Dia sampai men-DM saya, dan seperti ini DM-nya. Sangat meresahkan. Terlebih lagi orang tuanya sedang menjalani pengobatan
baru pulang dari rumah sakit, tiba-tiba seharian ada kegiatan Sonson Horeg Sontoloyo seperti itu. Sedih dia, teman-teman. Bercerita kepada saya, ini bagaimana cara mengedukasi? Bisakah ini diedukasi untuk menghentikan kegiatan Son Horeg? Gak bakal bisa, karena penikmatnya juga banyak, pembelaannya juga banyak. Sebagaimana kita ingin mencerdaskan anak bangsa, kebanyakan juga anak bangsanya menikmati hal tersebut. Sebagaimana kita juga tahu bahwa khomer itu haram, tapi banyak juga penikmatnya. Dan masih banyak juga yang jual. Narkoba haram, tapi masih dijual. Masih dijual. Korupsi jelas tidak boleh dilakukan, tapi masih ada yang melakukan karena kenikmatan, teman-teman. Sama halnya dengan musik. Musik ini juga kenikmatan. Jadi juga banyak orang yang menikmatinya. Apalagi ada fatwa dari ustadz yang kanan kiri pojok bawah atas itu yang menyatakan asyu'ara surah pemusik, tambah getol mereka. Musikan, Sonson Horeg sampai apa namanya? Pakai solawat, salam kerong. Ada lagunya namanya Salam Kerong. Dan itu salam kerongnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya simak liriknya, salam kerongnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang terjadi di lapangan? Bukan salam kerong kepada Nabi Muhammad, salam kerong kepada ajaran Nabi Muhammad, tapi menikmati musiknya. Gini-gini, joget-joget. Sontoloyo itu. Isinya solawat, tapi isinya joget. Apa yang membuat mereka berjoget? Musik. Maka mustahil ketika kita menyatakan ada pemusik yang beriman, lalu dengan musik mereka bisa menyampaikan dakwah. Mustahil, teman-teman. Dakwah bisa disampaikan dengan cara yang haram. Bukan tanpa alasan keempat imam mazhab mengharamkan musik. Tapi pada sampai hari ini, masih ada saja orang yang membenarkan, menghalalkan musik malah. Mengatakan surah pemusik pula. Aduh, ya Allah. Saya di sini bukan mau mengurus fikihnya ya. Musik itu haram. Wah, ada juga yang membolehkan musik. Saya bukan membahas itu. Dampak adapun ulama yang mau mengharamkan, memakruhkan, membolehkan, bahkan menghalalkan musik sekalipun, meskipun mereka sudah mengeluarkan fatwa-fatwanya dengan beberapa dalilnya, saya bukan membahas masalah itu. Mau haram kayak, mau makruh, mau halal kayak, silahkan sudah kalian berfatwa, tanggung jawabnya masing-masing. Yang saya bahas di sini adalah orang-orang yang ketika mendengar musik, apa dampaknya? Meskipun nih isinya sholawat, perhatikan video ini. Untuk sana sini meliput acara, tapi saya ketika ada lantunan-lantunan sholawat tanpa diiringi musik, mereka diem ayem. Tapi perhatikan ketika ada musik, tapi sayangnya yang disotik cuma janda. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Langsung joget rame-rame. Joget rame-rame. Apa itu namanya? Bagaimana dampak musik? Saya hanya berbicara tentang dampak musik. Jadi keempat imam mazhab mengharamkan musik ini bukan tanpa alasan, teman-teman. Jadi sangat lucu ketika ada pernyataan asyu'ara surah pemusik. Aduh, bagaimana itu sahabat Hasan bin Sabit ketika bersyair di samping Nabi? Apakah meminta sahabat yang lain dulu untuk menabuh musik? Menabuh rabana, meniup seruling, dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Dan memang di Jawa ini banyak sekali penyelenehannya. Oknum-oknum kiai, oknum-oknum gus, oknum-oknum habib, dan lain sebagainya. Mereka jogetan dengan musik. Mereka menganggap musik itu sesuatu yang boleh-boleh saja untuk kita lakukan, untuk kita perdengarkan kepada umat, untuk kita mengejak umat ketika kajian. Sehingga apa? Ketika majelisan, joget mereka. Jejingrakan rame-rame. Ini perkara musiknya. Terus konvoi-konvoinya bagaimana? Banyak juga, teman-teman. Harlah pondok pesantren konvoi. Bagaimana menurut kalian? Kondisi Jawa, pondok pesantrennya, Son Horegnya, jaranannya, dan lain sebagainya, nyanya ini. Apakah benar menurut kalian? Dan mengadakan hal-hal yang sedemikian rupa, nyeleneh aneh? Silahkan komentar di bawah.